Desa Karanganyar berada di Kecamatan Kepahyang, Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu. Memiliki luas wilayah 37,74 hektar dengan jumlah penduduk sebanyak 725 jiwa. Lebih dari 80% penduduk di Desa Karanganyar menggantungkan hidup dari hasil pertanian dan perkebunan. 20% sisanya menggantungkan hidup sebagai pedagang, PNS, wira swasta, dan lain-lain. Terletak di dataran tinggi, Desa Karanganyar mempunyai iklim yang sejuk dan tanah yang subur, sehingga membuat hasil pertanian tumbuh dengan baik. Sektor pertanian berperan penting di Desa Karanganyar. Ada beberapa jenis pertanian, mulai dari tanaman pangan, tanaman hortikultura yang meliputi sayuran dan buah-buahan. Selain sektor pertanian, di Desa Karanganyar juga terdapat sektor perkebunan, peternakan, dan juga perikanan. Sahabat Tani, ternyata Kabupaten Kepahyang ini menyimpan kekayaan yang luar biasa. Salah satunya potensi buah pisang. Masyarakat di sini membudidayakan komoditi pisang menjadi komoditi unggulan yang ada di daerah Kepahyang. Setelah ini ikuti saya untuk berkunjung ke salah satu perkebunan pisang Cavendish yang berkualitas ekspor. Anda penasaran? Mari ikuti saya. Sahabat Tani, di kantor Desa Karanganyar inilah pusat pelayanan desa. Menjadi sentral segala kegiatan yang ada di desa, baik itu di bidang pemerintahan, pemberdayaan, pembangunan, ataupun pembinaan, semua berpusat di kantor desa. Selain memiliki fasilitas umum seperti kantor desa, di Desa Karanganyar juga terdapat fasilitas lain untuk menunjang aktivitas masyarakat desa, seperti masjid, sekolah dasar, PAUD, dan juga sumber air bersih. Desa Karanganyar terletak di Kabupaten Kepahyang, Kecamatan Kepahyang. Letak geografis Desa Karanganyar sebelah utara berbatasan dengan Desa Kutorjo, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tabatu Belet, sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Dusun Payang, dan sebelah timur berbatasan dengan hutan lindung. Nah, di Desa Karanganyar terdapat UMKM seperti ibu yang melakukan ibu penjahitan sama usaha rengginang ubi. Oke, tadi kan yang saya lihat kan masih sebagian gitu ya untuk Iya. desanya. Ini ternyata ada UMKM juga ya, Pak? Iya, ada UMKM. UMKM-nya tadi apa? Menjahit sama Ibu ya, sama rengginang ubi. Sebenarnya kalau masyarakat di Desa Karanganyar ini mayoritas ini pekerjaannya apa? 70% penduduk masyarakat Desa Karanganyar berkebun kopi, Pak. Oh, kebun. Iya. Berkebun kopi, dan ada juga yang baru, ini perkebunan pisang Cavendish. Oh, pisang Cavendish. Iya, yang bibitnya dapat bantuan dari Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu. Nah, tadi saya dengar kan Bapak juga sempat bercerita kan untuk potensi desa ini kan ada perkebunan, pertanian gitu, dan peternakan. Nah, salah satunya tadi yang menarik ini menurut saya, Pak, ada pisang Cavendish gitu ya. Iya, karena baru ya. Iya, ini salah satu bantuan dari pemerintah. Mungkin boleh diceritakan seperti apa, Pak? Iya. Pisang Cavendish bantuan dari Dinas Provinsi Pertanian Bengkulu yang turun ke kelompok tani, nama kelompok taninya Giat Usaha, yang diketuai oleh Pak Urana. Nah, sekarang udah berusia 7 bulan. Sudah 7 bulan nah, ya? Oke. Jadi 10.000 ini dibagikan ke setiap warga atau langsung dikelola langsung dikelola oleh kelompok tani gitu. Oh, langsung kelompok tani yang mengelola gitu ya, Pak? Nanti kita kembangkan bibitnya, nanti kita bagikan ke masyarakat lagi. Jadi berkembang kan itu. Berkembang gitu ya? Iya. Nanti Oke. Nah, kira-kira hasil panen ini nanti apakah sudah ada nanti rencana ke depan ada pengelolaan pisang atau sudah ada bimbingan dari Dinas Pertanian untuk ke depannya seperti apa, Pak? Ya, nanti saya selaku Kepala Desa juga berkoordinasi sama penyuluh pertanian dan Dinas Pertanian Kabupaten Bayang untuk mencari
pangsa pasarnya gitu. Oke. Artinya ini nanti bisa menambah penghasilan juga ya untuk masyarakat untuk masyarakat, di iya, Desa nanti, Karanganyar. ya. Ya, terima kasih Pak. Mungkin saya juga Iya. mau melihat tadi karena Bapak banyak sekali cerita tentang potensi yang ada di desa. Saya Iya, juga iya. baru melihat sebagian. Iya, iya, Ya, iya. mungkin kita bisa melihat yang lain ya, Pak. Iya, bisa jadi. Oke, Mas. Ya, mari. Eh, PKK di Desa Karanganyar aktif dalam berkegiatan, mulai dari kader posyandu, membuat produk-produk UMKM, seperti rengginang yang terbuat dari ubi, dan saat ini juga sedang mempersiapkan untuk membuat apotek hidup di bidang kesehatan pangan. Sahabat Tani, Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu membagikan 10.000 bibit pisang Cavendish kepada masyarakat yang terbagi di beberapa daerah di Provinsi Bengkulu. Salah satunya di Desa Karanganyar, Kecamatan Kepahyang. Desa Karanganyar mendapatkan bibit pisang Cavendish sebanyak 1.000 bibit. Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam. apa kabar? Alhamdulillah, saya dari mana ini Pak? Alhamdulillah, saya dari TVRI. Tadi saya udah ketemu juga sama Pak Kades. Oh, ketemu Tadi Pak saya udah Kades. ngobrol-ngobrol. Oh iya. Di desa ini memang banyak sekali potensi ya Pak. Betul Benar. Pak. Jadi ada perkebunan, ada juga pertanian. Tadi Pertanian, saya udah betul. keliling-keliling, Iya, saya sudah diajak betul, di Pak. keliling desa. Betul. Oke, ini salah satu potensi yang ada di desa ini juga ya Pak? Betul. Pisang Ini Cavendish. Pisang jenis Cavendish. Oke, pisang Cavendish. Ini pisang apa sih Pak? Sebetulnya kalau kita lihat dengan perbandingan itu mirip-mirip pisang Ambon. Oh mirip, hampir mirip gitu ya, tapi ini hampir beda ya? mirip pisang Ambon. Cuman kalau pisang Ambon kan tinggi, terlalu Iya. tinggi. Kalau ini kan agak rendah gitu nah. Oh, Iya. jadi memang ini hampir mirip dengan pisang, Pisang Ambon. Gitu Ambon. ya. Nah kalau untuk kondisi pisang yang kalau saya ini udah besar juga ya Pak. Ini Betul, udah mau betul. panen atau gimana? Ini baru umur 7 bulan 23 hari. Oh, Sampai hari ini iya, pas. Kalau petunjuknya itu 8 sampai 10 baru keluar. Apa itu jantungnya? jantung pisang gitu ya? Iya, jantungnya, Pak. Oh, betul. Jadi kalau sekarang ini masih di usia 7 bulan 23 hari. Iya, betul, hampir 7 bulan 23 hari. Jadi iya, memang hampir di 8 usia bulan 8 mendekati. bulan, 9 8 bulan, itu 9 bulan tuh sudah ada yang sudah mulai ada tumbuh jantungnya gitu ya? pertumbuhannya. Iya, betul. Jadi memang belum pernah panen ini ya Pak? Belum, Pak. Ini memang ini Berarti kita lagi nunggu mau panen ini, panen perdana gitu ya? Iya, dari Dinas Pertanian kemarin kan ini bantuan dari Dinas Pertanian. Oh, bantuan dari Dinas Pertanian. Provinsi Kalau saya boleh tahu Pak, Bengkulu. berapa batang kemarin? Kalau kami dibantu 4.000 batang kemarin, cuman yang bisa tertanam karena banyak yang mati. Iya. Jadi sekitar kelompok tani kami ini kebagian 3.500 batang. Kenapa Bapak bisa yakin gitu ya untuk bisa memberikan lahan ini untuk bisa ditanami pohon pisang ini sebagai bahan percontohan juga di Iya, Kepahyang betul, gitu, Pak? betul di kabupaten di provinsi Bengkulu Iya, malah, Pak. Di Provinsi Bengkulu Betul, ya? di provinsi Bengkulu Apa yang karena membuat Bapak yakin, Pak? karena gini kemarin tuh saya hanya bertanya bagaimana pemasaran pasar dijamin. Iya. Ya kami tentunya siap, makanya kami juga ingin mewujudkan bahwa kami mampu memelihara pisang seperti ini. Dan waktu awalnya kami kalau jenis pisang mungkin di Kabupaten Kepahyang sangat oke Pak, aku bilang gitu. Iya. Jamin. Karena kalau saya lihat Kabupaten Kepahyang ini, kalau kita ke tempat oleh-oleh gitu ya, Betul. rata-rata memang pisang Keripik gitu ya. pisang, keripik pisang, pisangnya. betul. Dan ini pisang pertama ditanam di Kepahyang, Di Kepahyang. pisang Cavendish. Jenis Oke, luar Cavendish. biasa. Nah tadi saya lihat juga Bapak lagi bersih-bersih gitu ya. Iya. Ini memang pohon pisang ini memang harus dirawat setiap hari Pak atau gimana? Betul, karena pertama buang daun yang sudah tidak
produksi lagi untuk ikut apa Tumbuh gitu fotosintesis ya? kan. Oh, proses, iya. Fotosintesis itu sehingga dibuangi. Terus anaknya ini hanya 2 ini, Pak. Oh, jadi nggak Jadi boleh yang lebih selebih gitu ya? ini setelah nanti panen itu bisa diambil menjadi bibit F2. Ini kan F1, Pak. Kultur jaringan ini kalau penjelasan dari Dinas Pertanian itu bibit kultur jaringan dulu segini-segini, Pak, gitu ya? bibitnya. Oh, dulu memang masih kecil, gitu Kecil ya? segini-segini, Pak. Waktu dibagikan Waktu pertama kali dibagikan gitu ya? pertama kali polybagnya ya kecil-kecil. Oke, saya mau melihat sekilas, Pak. Mungkin boleh kita keliling-keliling Iya. gimana proses mungkin perawatan dari pohon pisang ini ya, Pak? Betul, betul. Oke, mari, Pak. Jadi seperti ini, Pak. Ya. Ini kita buang sehingga untuk mempercepat pertumbuhan. Nah, ini anaknya kan banyak sekali nih, Pak. Ya, ya. Lebih dari 2 Lebih gitu dari ya? 2, Jadi memang Pak. harus Dibuang di dalam seperti satu ini, batang Pak. itu ada 2 ya? Ya, dibuang, Pak. Nah. Oke, oke. Jadi tidak ada yang tumbuh lagi di ini. Nah, ini kalau tidak dibuangi tiap hari, Pak, ya Oh, jadi memang tumbuh. harus setiap hari ada setiap perawatan hari, gitu ya? Iya. Nah, nanti setelah kalau memang sudah panen akan dibikin bibit nanti. Iya. Masukkan polybag, dibikin Dibikin bibit semen. baru gitu ya? Iya. Oh, Jadi karena menjadi kan kalau F2. untuk pohon pisang ini kan kalau misalnya sekali berbuah itu udah nggak bisa lagi Nggak ya? bisa, ini Jadi mereka tebang. pakai bibit baru gitu Iya, ya, Pak? tebang. Iya, Nah, iya. ini yang ini. Yang nanti bakal jadi calon bibit lagi ya? Ya. Hmm. Setelah ini ditebang, ini nanti muncul. Nah, anaknya yang ini ke kiri ke kanan. Kalau ini tadi ke sana, ke sini, besok ke sini arahnya. Oh, jadi ke sini Silang, ya? Jadi bersilangan gitu ya? Iya, iya betul. Oke, oke. Betul, Pak, Pak. kita keliling, Pak. Jadi kalau untuk di lahan ini ada sekitar 3.000 batang gitu ya, Pak? 3.000 batang. Yang di situ 1.000 batang, Pak. Oh, yang di situ ada juga ya? Ada 1.000 1.000 batang, ya. Jadi kalau untuk penanaman ini Bapak sendiri yang ngontrol atau ada... Ya gentian, Pak, gentian. Oh, Karena jadi bergantian anggota gitu ya? kelompok, iya. Jadi kayak di piket gitu loh, Pak. Iya, jadi walaupun ini dari tanah pribadi Bapak, tapi Betul. memang untuk pengerjaan itu bersama-sama. gitu ya, Bersama-sama, dengan kelompok betul, gitu betul. ya, Pak? Bukan kita pribadi, tapi sistem piket gitu, nah, Pak. Oh, ada sistem piket ya, jadi dibuat kan gitu 2 ya? hari atau yang 3 hari, 4 hari kamu berdua besok Oh. gantian ngerjakan. Oke, jadi hari ini sama siapa nih, Pak? Sama Pak Tukiran tadi, sama Pak ada Tukiran kebetulan gitu Pak ya. Tukiran ya, betul Pak. Oke, yuk mari Pak, kemana? Saya Kita ke Bapak. melihat lokasi yang Oh, ini, Pak. kita lihat lokasi yang lain Iya, ya? iya, yang lain. Oke, mari Pak. Jadi Iya. memang kalau untuk pisang ini, untuk perawatan ini dilakukan bergantian gitu Bergantian, ya? iya. Bersama karena, dengan anggota. jadi nanti kita antarkan tempat Pak Tukiran karena giliran kan kita ini jadi. Iya. Iya, memang kalau untuk pupuk tadi memang seperti yang saya sampaikan tadi gitu Betul, ya? betul. Jadi pupuknya harus alami gitu ya? Alami, betul Pak. Oke. Nah, ini kebetulan Pak Tukiran, Pak Riko. Oke. Pak Tukiran. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat, saya Alhamdulillah. Pak, izinnya kami nyiapkan bibit dulu. Oke. Iya, Makasih Pak. banyak Iya, iya, Bapak. Pak. Iya, Ini, Pak. Sebelum kita lanjut ya, sahabat tani, mungkin Anda penasaran Iya, bagaimana nyambung. nanti prosesnya dari proses menanam gitu ya Pak, menanam pisang Cavendish sampai Gimana proses kira-kira ya, Pak? gimana bisa tumbuh gitu ya sampai saat ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Info Desa. ya kelompok tani giat usaha Desa Karanganyar ini kebetulan sedang bersih-bersih. Sedang bersih-bersih gitu ya. Pisang Cavendish yang dapat bantuan dari pemerintah Dinas Pertanian 8 bulan yang silam. Nah, Jadi memang harus dibersihkan terus iya ini ya, terus pada perawatan harus gitu ya? dibersihkan, perawatan rutin. Kalau nggak rutin kita oleh karena pisang ini sangat rawan penyakit. Rawan penyakit, Nah, ya? rawan penyakit betul, bukannya ini. Dan Memang ini betul memang, masih harus baru rajin, juga ya gitu ya, bagaimana perawatannya gitu ya, Pak? perawatannya, pembuangan penyiangan dahannya. Oke. Ya. Mungkin saya bisa cobain Pak, ini Monggo.
Yang mau dibersihkan tuh yang gimana, Pak? Yang seperti ini boleh dibambrasin sedikit nih, Pak. Nah, Gitu ya, ini boleh dibambas sedikit Iya, gitu ya? dibambras sedikit. Ini ya, Pak? Iya. Oleh karena ini supaya nanti Ini kenapa, Pak, kita bersihin ini biar apa? supaya dia pertumbuhannya itu lebih cepat. Ya, pertumbuhannya lebih cepat. Jadi anaknya ini bersihin ya, Pak? Iya, untuk kedepannya, untuk hasil kedepannya nanti ini. Makanya harus kita siapkan yang itu, yang bawah kita harus. Yang bawah juga udah siap. Harus gitu ya? siap. Dan saya udah ngobrol-ngobrol juga tadi kan sama Pak Ketua kita. Jadi memang kalau untuk pohon ini minimal dalam satu pohon itu cuma ada 2 gitu ya? Iya. Anaknya gitu ya? Harus ada 2. Jadi memang harus dibersihkan gitu Harus ya? dibersihkan, Kalau ada ya. Kalau lebih dari 3 kita pangkas 1. satu gitu ya? Ya, kalau ada 3 kita pangkas. Oke. Nah, kebetulan ini juga saya dibantu hari ini ada sebagian kelompok tani yang saya tarik kerja di sini. Ada ibu-ibu juga nih, Ada yang lagi ibu-ibu bersih-bersih nih. gitu ya? Iya. Oke. Oleh karena dia ini kan sedang libur, saya tarik untuk pembersihan lahan kelompok tani giat usaha Desa Karanganyar, Pak. Oke. Nah, ini. Assalamualaikum, Ibu. Nah, ini ibu-ibu. Nah, ngomong ibu. Gimana ada nih, Bu? tamu Lagi nih. bersih-bersih rumput nih ya? Ya. Iya. Saya boleh bantu nggak, Bu? Nah, kasih Bu, kasih aritnya Bu. Ya, saya izin ya, Bu. Saya pinjam aritnya pinjam Bu. ya. Ini langsung dibersihin aja gitu ya, Bu? Iya, langsung bersih-bersih itu Pak. Biar apa? Ini rutin, harus rutin. Ini dibersihkan rutin gitu ya? Iya, dibersihkan rutin. Dan biasanya rumput ini udah tumbuh lagi berapa hari, Pak? 15 sampai 20 hari harus kita siap-siap 15 rumput lagi sampai dari 20 belakang. hari gitu ya? Ini harus dari 20 hari kita siapkan rumput lagi. Jangan sampai pisang ini keserutan, Pak. Gitu ya. Kalau keserutan pisangnya alhamdulillah Jadi hasilnya memang kurang harus bagus. dirawat terus ya, Pak? Baik. Wah, yang seperti pohon ngerawat pisangnya dia. juga, terus Iya. yang rumputnya juga harus dibersihkan gitu ya? Hampir sama ngerawat anak bayi nih Pak. Loh, ya pisang ini oleh karena baru. Jadi betul-betul merawat anak baru- bayi gitu ya, Pak? Apalagi ini masih baru dan juga menjadi percontohan gitu ya di Kabupaten Kalau bisa Kepayang. saya itu selaku anggota kelompok tani giat usaha Desa Karanganyar Ya. terutama ingin memajukan taraf hidup keluarga saya. Yang kedua untuk memajukan kelompok tani saya. Sahabat tani, untuk budidaya pisang ini, kelompok tani Desa Karanganyar menggunakan pupuk alami dalam perawatan dan juga pertumbuhannya. Bahkan untuk pembersihan rumput di sekitar juga dilakukan secara manual. Tidak menggunakan mesin pemangkas rumput ataupun disemprot dengan pupuk ilmiah. Hal ini untuk menghindari agar pertumbuhan pisang tidak terkontaminasi dengan pupuk ataupun bahan-bahan ilmiah lainnya. Disinilah tingkat kesulitan dalam membudidayakan pohon pisang. Suhu sangat berpengaruh dalam pertumbuhannya. Dan jika terjadi hujan disertai angin kencang, maka bisa terjadi kemungkinan pohon pisang bisa menjadi rusak. Daun dan akar bisa membusuk dan mempengaruhi proses pertumbuhannya. Untuk melakukan pembersihan rumput di sekitar pohon pisang, kelompok tani juga mengajak ibu-ibu Desa Karanganyar untuk membantu. Rumput di sekitar pohon dibersihkan setiap 2 minggu sekali. Hal ini juga terus dilakukan agar nantinya bisa mendapatkan hasil yang lebih baik saat dilakukannya panen nanti. Jadi memang seperti yang Bapak sampaikan tadi ya, jadi memang dalam satu batang itu harus ya minimal ada 2 gitu ya. 2 Jadi disiapkan gitu untuk bibit ke depannya dua, gitu ya, Pak. 1. Cuma yang bagus kalau batangnya masih seperti ini. yang kami siapkan. Udah ada bibit ini Wah, ya. iya, terima kasih Pak ya dapat Ini asli apa? Ini F1. Kultur jaringan. Kultur jaringan. Jadi Ya, ini betul. bibit awal gitu ya. Bibit awal ini Sebelum Pak. jadi seperti ini, jadi memang sebelum dari jadi seperti batang sekecil ini. ini ya Pak, ini betul ini. Iya. Oke, boleh Pak, kita tanam ini tanam di mana Pak? Mana tuh Pak ini Pak? Oke, mari Pak. Nah, kita tanam di sini. Nah, kita tanam di sini. Nah, ini. Kita siapkan lubang dulu Pak ya. Oh, disiapkan lubangnya gitu ya. Ya. Ini lubang nih Pak, harus Jadi kalau untuk lubang ini Pak ada standarnya gitu, ada harus gimana Pak? Standar pertanian ini Pak. Oh, gitu ya. Iya, kalau nggak nurut standar pertanian kita nggak bagus. Oh, iya Pak. Kita standar Ada pertanian dalam itu, ya. tertentu gitu atau gimana luasnya gitu Pak? Dalam lebar tuh 40 cm, Oh, lebar 40 cm ya. lebar 40 cm, dalam 50 cm. Oh, dalamnya 50 cm.
Sahabat tani, hari ini kami juga berkesempatan untuk belajar dan menanam bibit baru bersama Pak Saridi dan juga Pak Tukiran. Untuk melakukan proses penanaman, hal pertama yang perlu disiapkan ialah bibit Cavendish. Kemudian peralatan untuk menggali lubang. Lubang untuk menanam dibuat selebar 50 cm dengan kedalaman sama, yakni 50 cm. Hal ini dilakukan agar akar pohon pisang bisa tumbuh dengan leluasa. Nah, jadi ini memang sudah selesai gitu ya Pak untuk proses penanaman gitu ya? Kalau caranya seperti ini, alhamdulillah udah selesai Pak. Cara penanamannya, ini penanaman dari awal ini. Nah, ini Pak Riko. Oke, jadi kalau untuk proses menanam dari bibit awal gitu dari ya, awal dan ini. untuk sampai tumbuh besar seperti yang kita lihat tadi butuh waktu 7 bulan gitu ya? 7 bulan 23 hari ini, hari ini Pak. 23 hari. Dari bibit pertama kita tanam, berapa bulan biar bisa ada buahnya gitu Pak? 10 sampai 13 bulan. 10 sampai 13 bulan. Nah, sekarang baru masuk ke bulan 7, ke-7, Pak. udah mau masuk bulan 7, ke-8 gitu bulan ya Pak? 8 ya. Oke, jadi memang harus menunggu beberapa bulan lagi untuk kita bisa melihat hasilnya gitu ya. Boleh harapan ke depannya seperti apa Bapak untuk proses dari pertumbuhan ya atau pisang dari Cavendish ini Pak? Kalau untuk dari kelompok, dari saya kan, saya yang menggarap, saya anggota kelompoknya. Kebetulan ini ada Bapak Ketua Kapoktan, Bapak Ketua kita, Bapak Saridi, yang memberikan solusi untuk memajukan Desa Karanganyar, terutama kelompok tani giat usaha Desa Karanganyar. Nah, ini saya serahkan sama Bapak, silakan Bapak bicara sama Pak Riko. Oke, Pak Saridi, nanti harapan untuk Desa Karanganyar dan juga untuk kelompok tani dengan adanya percontohan gitu, tanaman percontohan salah satunya yaitu pisang Cavendish ini. Apa harapan Bapak? Kalau harapan kami Pak, karena saya selaku Ketua Kapoktan, kami selalu memonitor, selalu mengawasi, apalagi ada ini kedepannya kan ada dari pusat mau panen rayanya, sudah itu baik dari tingkat provinsi pun bersama-sama ke sini, sehingga mudah-mudahan ini harapan ke depan pasar pisang Cavendish ini ya kami harapkan betul-betul ada peluang yang besar, sehingga khususnya kelompok tani giat usaha dan umumnya bagi desa-desa tetangga, kelompok-kelompok tani yang lain bisa mengambil benih F2-nya dari kelompok giat usaha ini. Oke, amin amin. Terima kasih Pak Saridi. Sama-sama, ya, Pak. Terima kasih Bapak. Ayo sama-sama. Tadi saya sudah keliling-keliling, saya sudah diajak melihat bagaimana proses penanaman gitu ya, sampai ke proses tumbuh gitu ya dari pohon pisang Cavendish ini. Dan memang kita harus menunggu beberapa bulan lagi sampai kita bisa memetik hasilnya gitu ya. Oke. Dan sahabat tani, jadi itulah perjalanan saya. Tadi saya sudah melihat bagaimana proses penanaman dari awal hingga proses tumbuh kembangnya gitu ya dari pohon pisang Cavendish ini sendiri. Banyak sekali ilmu yang bisa kita pelajari dan tentunya ini nanti bisa menjadi hasil yang luar biasa gitu ya, memberikan contoh dan juga menjadi desa percontohan ya dari desa-desa yang ada di Provinsi Bengkulu. Dan akhirnya saya pamit, tetap saksikan Info Desa. Ini lihat sendiri guys, udah 2000 mPl kita daki guys.